kaku ya. Ke belakang, rotation leg. Dorong tangan saya ke sini. Oke. Hentikan tes. Di 60 sampai ini ke atas ya. Lagi. Kalau fleksi. Ini sakit ya? Kan di ini ya, di apa? Ini tendon supraspinatus, untuk ambil sakit. Ini, enggak, hentikan. Ini kemungkinan di supraspinatusnya ya, di ABD sakit, fleksi sedikit dan hentikan positif. Oke, tapi kita tadi nanti kalau untuk ini, intervensi di ultrasound tendon supraspinatusnya. Jadi tapi hari ini kita akan ngomongin tentang frozen shoulder. Kalau frozen shoulder biasanya pasien dia akan keterbatasan pada mata ABD, fleksi dan eksorotasi sebelah sini ke atas. Dia kayak gerakan musir, nah itu biasa dia terbatas. Selain terbatas gerakan aktif, kita juga bisa cek untuk gerakan pasifnya. Bukan di sini. Karena saya pernah cerita ya, saya punya pasien yang ngeluhnya kaku saat duduk, gerakan ke atas ke samping kaku, tetapi ketika saya lakukan pemeriksaan sambil tiduran, saya gerakkan, ternyata bisa. Ternyata bukan frozen shoulder, tapi karena adanya ruptur pada otot supraspinatusnya. Jadi ketika pas duduk dia nggak bisa mengangkat karena ada ruptur, otot supraspinatusnya tidak bekerja. Nah, kalau pada frozen shoulder dia kita pasif dan kaku dia. Pasif kaku, ABD, lalu fleksi, lalu diminta pasien eksorotasi atau eksorotasi yang ini dia juga terjadi kekakuan pada sendi shouldernya waktu kita gerakan secara pasif. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan kalau ketemu pasien dengan frozen shoulder? Yang pertama kita tanyakan, masih kakunya nyeri enggak? Kalau nyerinya masih tinggi, tentunya dalam memberikan latihan, memberikan traksi, osilasi, kita juga memperhatikan kondisi pasien. Tidak perlu kita lakukan yang dengan traksi osilasi yang terlalu kuat. Yang kedua, kita bisa tadi berikan modalitas dulu. Kita berikan modalitas. Pada pasien dengan frozen shoulder, selain terjadi kekakuan pada sendi, dia juga terjadi masalah pada ototnya, kita pemendekan ototnya. Bisa pada otot pectoralis minor, lalu pada teres minor, dan juga pada rhomboid. Jadi kita mobilisasi dulu seperti yang kemarin, mobilisasi pada scapulotorakal itu tetap dilakukan. Kita bisa mobilisasi superior ke inferior, superior, lateral, medial. Kita juga bisa berikan muscle release dengan massage pada otot-otot rhomboidnya di sekitar scapula. Mau buka baju nggak? Nggak. Ada yang mau buka baju nggak?
Jadi scapula kita bisa mobilisasi scapula ini. Bocah. Scapula. Jadi pasien diminta untuk menggerakkan. Ada yang bawa lotion? Enggak bawa. Lotion rhomboidnya ya. Bapak main dikit amat, Pak. Banyak banget tuh. Wah, tidur dah itu. Kayak jempol. Kerjaan gue tepat. Jangan tidur, Vi. Biasanya setelah kita rilis otornya, ini nanti mobilisasinya lebih mudah. Ya, merah dah. Di scapula di rhomboidnya kita mobilisasi. Banyak itu. Pak, mau nanya kalau rilis otot untuk tujuan mobilisasi ini arahnya itu Untuk cara jantung itu lebih tujuan yang ke relaksasi atau mengurangi bengkak gitu ya. Tapi kalau untuk mobilisasi kita bisa ngikutin arah otot. Kalau terjadi fibrous kita bisa transfer friction. Jadi misalnya arah otot ke sini kita transfer friction kalau sudah dengan fibrous ya. Jadi kalau yang ke arah jantung itu kalau untuk masalah bengkak atau untuk relaksasi. ada ketentuannya nggak Pak? Origo Pensasio atau Ibusia Perigo? Origo intensi origo nggak ada ketentuannya, tapi ngikutin arah otot atau kalau terjadi tightness banget kita bisa transfer friction tadi. Misalkan nih ya, ini kan rhomboid arahnya gini ya. Ini justru kita transfer friction. Karena transfer friction terutama pada Golgi tendon organ itu antara muscle belly dan tendon itu bisa merilis ketegangan otot yang sangat efektif. Jadi berlawanan dari arah otot ya? Ya bisa yang transfer. Transfer. Jadi kan Nggak searah. yang searah. Iya. Terus di teres minor ya. Area teres minor sampai ke latissimus dorsi ini sudah terjadi ketegangan. Lalu di area Golgi tendon organnya kita bisa melakukan transfer friction untuk tendon di teres minor, tendon latissimus dorsi. Karena pasien dengan frozen shoulder ini banyak ketegangan pada area Seminar. Jadi dia lagi di kelas B nanti. Itu orang bawa. Dia tapi hari ini udah kelas B doang. Yang ini biar sekalian pakai kardio. mobilisasi scapula ya. Kalau sampai bunyi kek gitu ya? Enggak. Oh nggak ada. Saya pernah tapi kayak ligamennya Ini kotak-kotak. kotak-kotak. Kalau itu karena sendinya nggak stabil. Berarti bukan ligamen ototnya. Ya. Biasanya ini Mobilisasi scapula pada Jumpa sih pasien lu. frozen shoulder yang saya sampaikan juga sering terjadi pemendekan pada pectoralis minor ya. Pada pectoralis minor ini sering juga terjadi masalah pada pasien dengan frozen shoulder. Kita bisa rilis di pectoralis minornya. saya suka nih. Pijit-pijit. Sakit tuh. Gue ya. Gue sakit. Semua kamera tertuju. Enak gue enak banget. Gue mau depan. Mata gue bagi banget. Kalau sakit berarti ada Bisa. Tapi kan dia gue sakit terus sakit. Jadi fisioterapis jangan malu melakukan masas Ya betul. karena harga masas itu sangat mahal. Karena yang membuat pasien
balik lagi ke kita karena untuk Jadi massage enak. juga. Oh anjir, urus. Kan bisa di zoom udah. Itu supranya juga nggak? Supranya. Kita berdasarkan hasil pemeriksaan. Misalkan upper trapeziusnya ternyata juga tightness, kita rilis. Deltoidnya kita rilis, nggak masalah. Ya. Setelah kita rilis dengan modalitas, dengan massage, pasien sudah merasa lebih rileks, baru kita lakukan manual mobilisasi. Karena keterbatasan gerak seringkali bukan cuma karena adesif kapsulitisnya, tetapi karena ototnya semua ikut memendek. Ya, kita rilis, kita stretching, rilis, stretching, baru nanti kita lakukan manual mobilisasinya. Terkadang deltoidnya ikut keras nih, keras. deltoidnya boleh, deltoidnya kita lakukan massage manipulasi. Ada juga yang pakai yang kayak logam tuh, yang kayak logam Iya, TC. Guasha. saya punya lupa, Pak. Jadi itu bisa juga pakai Itu pakai yang runcing apa yang tumpul? yang dulu. Ini robek. Oke, setelah rilis gitu ya, rilis baru kita lakukan traksi osilasi ya, traksi osilasi lalu melakukan manual mobilisasi. Artisnya sebenarnya sih. Kita lakukan traksi osilasi pada posisi MLPT ya. Ini kalau melakukan manual mobilisasi kita usahakan pakai beban berat badan kita ya, supaya kita hemat tenaga, jadi bukan pakai tangan tapi pakai berat badan. Osilasi. Kalau pasiennya nyeri bagaimana? Kalau pasien nyeri, kita sesuaikan dengan toleransi pasien. Kita traksi secara gentle. Lalu kita bisa Gentle. berikan traksi ke arah lateroventrocranial, lateral ventral cranial, jadi ke arah Superior. lateral ventral cranial, jadi ke arah. Ya, storage full. Ini mobilisasinya. Banyakan video. Aku lihat yang tadi sih. Iya anjir lewat FYP gue juga. FWP. TikTok kadang sengaja nggak lewat sendiri bikin video kadang Boleh nanti diulangi dengan traksi osilasi lagi. Anjir yang ada gue yang Setelah itu lakukan roll blade. Kemarin yang di semester 4 sudah dapat roll blade. Siapa yang mau nyoba? Namanya maka ke medial blading. Medial blading pegangannya dari selain medial blade, sama lagi manual mobilisasi ya. Beliau ya. Ini
kita bisa lakukan ke mobilisasi ke inferior, nanti double. Ke arah inferior. belum gue ini jadi sekalian Dan bisa berikan ke arah superior. kalau misalkan Untuk lindung merahnya, ini mereview aja teman-teman yang belajar di ini ya. Ini merah, juga distraksi. Lindung merah bisa traksi osilasi terjadi, bisa stretching ke lateroventrocranial, bisa distraksi ke arah laterocaudal. Ya. Jadi mobilisasi untuk sendi shoulder itu bisa ke semua arah karena dia memang keterbatasan geraknya ke ABD, fleksi dan eksorotasi. Jadi banyak yang mesti kita kerjakan. Jadi kalau ketemu pasien-pasien frozen shoulder ini kita bisa intervensinya bisa lama karena yang diperbaiki banyak. Ini distraksi, kita tekan ya, ini ya. Ini mereview aja di inferior glide. Kita bisa tarik, ya. Glide kita dorong humerusnya ke arah posterior. Kita bisa ganjel handuk, kita dorong ke posterior. Ini teman-teman penting untuk bagaimana cara handling gitu ya kalau pegang pasien, usahakan yang yakin pegangannya ya, yang yakin, tidak terlalu kenceng tapi juga tidak begini apa yang namanya ragu-ragu gitu ya, yang yakin, kuat sehingga pasien dia merasa aman ya, merasa aman. Lalu bisa diganjel handuk juga ya. Banyak pilihan modalitas latihan untuk bawah anterior, jadi sambil tengkurap, truk. Kita bisa berikan gliding ke arah anterior. Boleh pegangannya seperti ini atau boleh seperti gambar gitu ya. Ini kita berikan glide ke anterior. Atau kalau buat kita nyaman seperti ini, nggak apa-apa karena sudah ada fiksasi handuknya aja. Kan glide ke arah anterior. Banyak variasi ya, banyak variasi untuk gliding. Kita misalkan mau berikan ke inferior, kita juga bisa ini, kita berikan gliding ke inferior, boleh banget, dan itu terbukti akan meningkatkan ROM. Karena pasiennya hanya terbatas
sampai di 90, kita mau menambah ke 110 ya. Kita boleh dengan hot relax, contact relax dengan prinsip reciprocal inhibition ya. Terbatas. Coba deh kalau ke bawah kan aman nih ya. Coba dorong ke bawah tangan saya. Relax. Tambah ke atas. Lagi. Relax. Ke atas. Biasanya nanti akan nambah RW. Begitu juga dengan gerakan keterbatasan yang ke arah ABD ya. ABD terbatas di 75 derajat ya. Sebelum kita melakukan stretch ke arah ABD, pasien diminta untuk melakukan gerakan ke ADD melawan tahanan yang kita berikan. Dorong, relax, dorong bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relax, lagi dorong bawah, 1, 2, 3, 4, 5, dorong 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya pasien-pasien frozen shoulder dengan adhesive capsulitis kalau habis latihan ini pasti akan kayak nyeri, kayak apa ya, kayak kalau bahasa Jawanya jarem kayak doms lah ya. Nah kalau sudah itu biasanya pulang pasien saya pasangin neuromuscular tapping. Jadi nyerinya lebih cepat hilang, mobilitasnya lebih leluasa. Itu teman-teman pilihan modalitas pada frozen shoulder. Silahkan kalau mau ada